Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah wal ijma' dan ijma'. Wow, ini ataf kepada pembahasan sebelumnya itu as-sunnah. Bayangkan jauhnya atafnya ini. Ketika beliau membahas tentang tartib al-adillah atau usul al-adillah, pokok-pokok pendalilan dalam Islam, beliau merincinya. Kemudian beliau sebutkan diantaranya Alkitab, Sunnah. Sekarang beliau masuk ke usul al-adillah yang berikutnya itu al-ijma'. Al-ijma'. Qala wa asluh ay fi lughah. Asalnya, dan diinginkan dengan asal, makna asalnya. Fil lughah tentunya dalam bahasa atau secara bahasa Arab al-ittifaq, kesepakatan. Wa huwa, kemudian beliau susul dengan definisi istilahnya. Dan ijma' ay fil istilah ittifaqu ulama'il asri minal ummati ala amrin dini. Ijma' secara istilah dia adalah kesepakatan ulama suatu zaman, di suatu era, minal ummah, pada suatu umat, ala amrin dini, di atas perkara agama. Dari definisi ini keluar darinya banyak hal. Pertama dari ucapan beliau ittifaq. Ijma' dia harus berupa ittifaq, kesepakatan. Ini keluar darinya setiap perkara yang terdapat padanya khilaf. Yakhruj minhu wujudul khilaf. Walau kana min wahid. Walaupun itu datang dari seorang. Dan ingat ya, sudah kita sebutkan di pelajaran sebelumnya, bahkan mungkin di kitab sebelumnya, khilaf yang diinginkan itu khilaf mu'tabar. Khilaf yang dianggap. Kenapa? Karena kadang nanti antum akan dapatkan misalkan ada suatu masalah yang disebutkan oleh para ulama ijma'. Ijma'. Kemudian ternyata di keadaan yang lain antum dapati ternyata ada ulama juga yang mengatakan, oh di sini masalah ternyata ada yang menyelisihinya. Paham ini? Perselisihan ini kenapa bisa ada? Padahal sudah dinukil ke kesepakatan. Lihat dulu, kadang perselisihan itu apa? Ghair mu'tabar. Paham ini? Ghair mu'tabar. Atau kadang sebaliknya, ijma' yang tidak mu'tabar. Kenapa? Karena ternyata ada satu perselisihan yang tidak dianggap, padahal asalnya perselisihan ini mu'tabar. Ini antum harus tahu, ijma' yang diinginkan atau khilaf yang diinginkan dalam bab ijma' itu harus mu'tabar tentunya. Paham ini? Paham tidak? Karena itu banyak masalah nanti. Dikatakan ajma'u alaihil ulama. Wih, ternyata di sana kita dengar, oh ternyata Imam Fulan bin Fulan menyelisihi. Tunggu dulu. Kalau bukan perselisihan itu yang ghair mu'tabar, ijma' yang ghair mu'tabar. Dari kata ittifaq keluar tadi darinya apa? Wujud al-khilaf. Walau kana min wahid. Adanya khilaf walaupun dari satu orang. Maka ketika ada khilaf disebutkan oleh para ulama la yan'aqidu ma'ahul ijma'. Tidak syah atau tidak dianggap ijma' dengannya. Tidak dianggap ijma' dengannya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah atau salah seorang dari salaf ketika ditanya apa itu ijma'? Apa itu ijma'? Allah tajid fihi man yukhalif.
Au kama qala rahimahullah. Dia adalah sesuatu yang engkau tidak akan dapatkan seorang pun menyelisihimu padanya. Au kama qala rahimahullah. Ini kami riwayatkan dengan makna. Artinya, berkata salah seorang salaf, kalau tidak salah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya tentang ijma', kata beliau, dia adalah sesuatu yang engkau tidak akan dapati seorang pun yang menyelisihimu di dalamnya. Kemudian kata beliau, ulama al-asr, ijma' selain dia harus berupa kesepakatan itu harus datang dari ulama. Itu yang pertama. Keluar darinya apa? Selain daripada ulama. Dan ulama yang diinginkan di sini ulama mujtahidin. Keluar darinya muqallid. Paham ini? Apalagi jahil. Maka ketika ada seorang muqallid atau ada seorang yang jahil mengaku akan adanya ijma', apakah dianggap ijma' darinya? Tidak. Demikian pula sebaliknya. Ketika sudah ada ijma', kemudian datang orang mengaku bahwa ada yang menyelisihi di situ. Ulama fulan bin Allan misalkan. Padahal yang menyelisih ini, yang menukil perselisihan, jahil atau muqallid. Apakah diterima perselisihannya? Tidak. Apakah dia merusak ijma', menjadikan ijma' ghair mu'tabar? Enggak, karena datangnya dari seorang yang jahil. Karena kaidahnya al-jahilu la yu'tabaru ittifaquhu wala khilafuh. Al-muqallid wal jahil, seorang muqallid dan jahil tidak dianggap ittifaqnya, demikian pula perselisihannya. Maksudnya kalau tidak dianggap ittifaqnya, berarti bagaimanapun seseorang bersepakat di atas sesuatu, tapi kesepakatan itu di antaranya ada salah seorang yang jahil, apakah dianggap kesepakatannya? Tidak, maka batal ijma'. Sebaliknya, ketika sudah ada ijma', kemudian ada salah seorang jahil ataupun muqallid mengaku bahwa enggak, ada yang menyelisihinya. Apakah diterima dan merusak ijma'? Tidak. Kemudian kata beliau, ulama al-asr, dikoid di sini ternyata. Nah ini dikoid. Dikoid bahwa kesepakatan yang datang dari ulama itu dikatakan ijma' kalau ulama itu datang dari sebuah zaman. Apa maksudnya? Ketika misalkan kita di zaman kita sekarang, ya kan? Di zaman kita sekarang ada ittifaq. Nah ini, ada ittifaq. Umat Islam ini ada ittifaq, tapi ternyata ittifaq ini adalah ittifaq dari umat sebelumnya. Apa kita katakan ijma'? Dikatakan ijma' atau tidak? Tidak. Nah ini pentingnya. Minal ummah, dari umat. Nah itu kenapa di definisi sebelumnya, di kitab sebelumnya, apa definisi ijma'? Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah. Nah itu pentingnya ada umat. Kalau sebelumnya bedanya dengan asr, kalau asr itu zaman. Ini kan zaman. Misalkan sahabat dengan zaman yang setelahnya. Sekarang di zaman setelahnya ketika ada ijma' para sahabat, bagaimana? Apakah dihitung ijma'? Itu maksudnya. Atau misalkan di zaman setelah sahabat, untuk zaman setelahnya lagi, apakah dihitung ijma'? Itu yang jadi masalah nantinya. Kemudian minal ummah ini untuk mengkhususkan umat tertentu, dan yang diinginkan dengan ummah di sini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk mengeluarkan kesepakatan umat sebelum mereka. Kesepakatan umat sebelum mereka. Di antara kesepakatan umat sebelumnya, ya kan? Seperti misalkan Bani Israel yang menjadikan siapa menjadi pedoman mereka? Ajaran mereka Nabi Musa. Apa kitabnya? Mereka sepakat tidak di atas itu? Sepakat. Kemudian juga para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Paham ini? Apa yang mereka ikuti? Nabi Isa. Atau kitab Injil yang dibawa oleh Nabi
Isa. Mereka sepakat tidak di atasnya? Sepakat. Sekarang kesepakatan mereka ini apakah bisa dibawa ke umat kita? Apakah bisa kita pakai sama zaman sekarang ini? Enggak, karena namanya ijma itu kesepakatan umat ini, tidak pada umat-umat yang lainnya. Kemudian kata beliau ala amrin dini, di atas suatu perkara agama, keluar darinya apa saja yang tidak berkaitan dengan perkara agama. Seperti apa? Umurun akliyah, umurun adiyah, perkara-perkara yang berdasarkan dari akal atau adat kebiasaan. Paham ini? Baik. Hanya saja dikomentari oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, kata beliau wa baqiya alaihi qaidun akhar. Ada qaid yang kurang di sini, yaitu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam atau setelah zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, setelah zaman ya, setelah zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Untuk mengeluarkan kesepakatan yang terjadi di zaman beliau. Sudah lewat. Ketika ada kesepakatan yang terjadi dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apakah itu dikatakan ijma? Enggak. Kenapa alasannya? Karena itu masuk ke dalam hukum apa? Sunnah. Paling minimal sunnah takririyah yang dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iqra. Nah, kata beliau, terjemahkan dulu, jangan mau lari saudara. Dan dikatakan ijma itu kesepakatan. Ya kalau tidak bisa langsung lanjut saja. Kesepakatan ahlul hal dan akal. Ahlul hilli. Iya, ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi di atas suatu hukum yang baru dengan sebuah ucapan. Dengan berupa ucapan. Baik. Kemudian kata beliau ada juga yang mengatakan, maksudnya ada juga yang mendefinisikan dengan definisi yang lain tentang ijma. Apa itu? Kata mereka, ittifaqu ahlil hilli wal aqdi ala hukmil hadithati. Ala hukmi al hadithati qawlan. Dia adalah kesepakatan dari para ahli al-hil wal aqd. Al-hil ay al-ijtihad. Al-hil wal aqd ini maksudnya al-ijtihadu fil ahkam syar'iyyah. Jadi ahlul hil wal aqd ay mujtahidun, al-mujtahiduna fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Kesepakatan dari para ahli, para ulama mujtahid di dalam hukum-hukum syar'i di atas sebuah hukum yang terjadi hadithah belakangan berupa ucapan. Nah, ini definisi yang lainnya. Dan maksud beliau di sini berupa ucapan. Nah, ini yang agak berbeda dengan definisi sebelumnya. Definisi sebelumnya umum, tidak mengkhususkan ijma harus berupa ucapan. Kenapa? Karena di pelajaran sebelumnya atau kitab sebelumnya sudah lewat bab tentang apa? Ijma sukuti. Kadang ada ijma bentuknya bukan dengan ucapan, tapi justru dengan didiamkannya sebuah perbuatan atau ucapan yang telah tersebar luas dan diketahui tapi didiamkan. Ini kan sudah lewat. Ini dianggap apa? Ijma, dan ini yang dinamakan ijma sukuti. Untuk definisi pertama masuk ijma sukuti. Bedanya untuk definisi kedua dia mengeluarkan ijma sukuti. Kenapa? Karena ijma menurut definisi yang kedua itu qaulan, harus berupa ucapan, la fi'lan. Apalagi sukutan, tidak berupa perbuatan, apalagi berupa pembiaran. Paham ini? Hanya saja ta'rif yang pertama itu lebih baik karena lebih lengkap dan lebih lebih mengkerucut kepada apa
yang diinginkan. Paham ini? Karena definisi yang kedua juga ini tidak menyebutkan bahwa ittifaq yang diinginkan ittifaq umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia lebih umum. Dan itu penting, ya kan? Untuk mengeluarkan apa tadi? Sunnah takriri yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dengan kesepakatan para sahabat di atas suatu ucapan atau perbuatan. Lanjut. Semakola wa ijma'u ahli kulli asrin hujjatun. Dan kesepakatan ulama pada setiap zaman itu adalah hujjah. Lanjut. Khilafan li Daud wa pada Khilafan li Daud Dauda. Wa pada Auma Ahmadu ila nahwi qawlihi, berbeda dengan Daud, dan sungguh Imam Ahmad telah apa? Yumi imaan. Kalau orang sholat di atas kendaraan, dikatakan dia sholat dengan yumi imaan. Bukan isyarat, saudara. Apa? Yumi. Kalau orang jalan, kemudian dia condong. Dan Imam Ahmad condong kepada ucapan yang semisalnya. Aywa, kan enak kalau pakai condong. Kalau isyarat masa Imam Ahmad mengisyaratkan? Walaupun mungkin bisa itu masuk. Kata beliau selanjutnya, wa ijma'u ahli kulli asrin hujjatun, dan ijma' setiap dari dan ijma' apa bagus ahli ini? Apa antum terjemah tadi? Baik. Bisa juga ulama. Dan ijma' apa lebih umum dari ahl? Bisa ulama. Dan ijma' ulama dari setiap zaman atau setiap era itu adalah hujjah. Berbeda dengan Daud, dan Daud yang diinginkan di sini Daud al-Zahiri. Berarti apa pendapat Daud? Bukan hujjah, karena dikatakan khilafan, pendapatnya menyelisihi pendapat yang pertama. Nah, sedangkan pendapat pertama mereka mengatakan hujjah, berarti Daud bukan hujjah. Wa qad auma'a Ahmadu, dan Ahmad maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu telah condong ila nahwi qaulihi, kepada pendapat yang semisal dengan pendapatnya. Pendapatnya siapa? Yang paling dekat, yaitu Daud al-Zahiri. Ini permasalahan sebenarnya tentang ijma' yang terjadi pada zaman dan era tertentu. Ya, tentang suatu ijma' yang terjadi di suatu zaman atau era tertentu. Apakah ijma' itu akan berlaku pada era atau zaman yang datang setelahnya sampai hari kiamat, atau bagaimana? Wajib kita beramal atau bagaimana? Misalkan ada ijma' yang terjadi di zaman sebelum kita. Anggaplah zaman atba'ut tabi'in atau zaman para tabi'in. Karena kalau zaman sahabat kan bukan ijma' namanya. Sekarang ijma'nya para tabi'in, atba'ut tabi'in, apakah itu berlaku untuk kita? Zaman yang datang setelahnya, era yang datang setelah mereka. Paham ini? Untuk pendapat yang pertama, dan ini yang dinukil oleh dinukil oleh Al-Imam Abdul Mu'min di dalam kitab beliau di sini, itu mengatakan akan hujjiyahnya, bahwa hal tersebut adalah hujjah untuk mereka di zaman dan di eranya, juga untuk orang-orang yang datang setelahnya. Hujjah mereka karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang hujjiyatul ijma' secara umum tidak ada yang menyebutkan akan pembatasan waktu tertentu. Paham ini? Tidak ada yang membatasi bahwa ijma' itu bisa menjadi hujjah di zaman tertentu, di era tertentu, waktu tertentu. Tapi dalil yang datang semuanya umum, mencakup ijma' yang terjadi di zaman itu dan zaman
setelahnya. Kecuali ingat, kalau dari zaman sahabat. Keluarkan memang itu, bukan ijma namanya itu. Paham jinta? Karena itu sudah sunnah takrir. Coba kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan akan hujjatul ijma. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah, dan barang siapa yang mendurhakai Rasul. Apa maksudnya mendurhakai? Disebutkan oleh ulama tafsir, ya, mereka mengambil jalan yang menyimpang dari jalan Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya. Maksudnya apa? Telah turun ilmu, pengetahuan, tegak hujjah bagi mereka. Tapi mereka malah melenceng dari jalan Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, syahidnya. Dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman setelah Nabi. Amin, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Paham ini? Apa kata Allah? Siapa yang menyelisihi ini? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia di atas apa yang mereka lakukan. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadu billah. Syahidnya Allah memberikan wa'id. Bagi siapa? Orang-orang yang menentang Rasul. Dan orang-orang yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman. Apa maksudnya jalan orang-orang yang beriman? Ijma. Kesepakatan mereka. Menunjukkan bahwa beramal di atas kesepakatan mereka wajib. Karena menyelisihannya adalah sesuatu yang diancam dengan wa'id. Perhatikan baik-baik. Wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin. Umum atau dikhususkan dengan waktu tertentu? Ini kan? Umum. Allah tidak katakan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin fi asrihim. Tidak, umum. Siapa saja yang menyelisih jalan orang-orang yang beriman, maksudnya menyelisih kesepakatan para ulama di zaman dan di era manapun. Paham ini? Paham ini? Seperti kita, kalau ada ijma sebelum kita, zaman sebelum kita selisihi, masuk dalam wa'id waliyadu billah. Menunjukkan bahwa apa? Ijma mereka mu'tabar, walaupun kepada orang-orang yang datang setelahnya. Banyak lagi. Di antaranya Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay udulan wa khiyara litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Apa maksudnya wasata, udulan wa khiyara? Yang adil dan orang-orang yang terpilih untuk kalian menjadi syuhada, saksi terhadap manusia, maksudnya terhadap amalan mereka. Allah jadikan kita umat udul wa khiyara. Apakah terbatas terhadap waktu? Anda, ini hujjah mereka. Adapun Daud al-Zahiri, ya kan? Mereka atau beliau mengatakan, ya, berbanding terbalik dengan pendapat yang pertama. Berbanding terbalik dengan pendapat yang pertama. Beliau mengatakan bahwa ijma' ahlu kullil asr laisa bihujjah. Apa maksudnya? Ketika ada ijma' pada sebuah zaman atau era, itu hanya berlaku pada zaman dan eranya, tidak berlaku untuk zaman dan era setelahnya. Subhanallah, lihat dalilnya, hujjahnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, karena menurut mereka khitab yang ijma' itu tetap dengannya, itu khitab untuk orang-orang yang hadir. Lihat itu hujjahnya mereka. Itu khitab untuk orang-orang yang hadir. Ya, maka ketika terjadi ijma' itu diarahkan kepada orang-orang yang siapa saja yang hadir pada waktu ijma' itu. Paham ini? Yang hadir pada waktu ijma' tersebut. Ya, dan Imam Ahmad disebutkan di sini condong kepada pendapat Daud al-Zahiri rahimahullah. Menunjukkan juga bahwa Imam Ahmad ini punya dua riwayat. Karena pendapat yang dinukil oleh Syekh Abdul Mu'min itu kebanyakannya pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Maka ketika disebutkan lagi bahwa Imam Ahmad juga condong kepada pendapat yang semisal dengan Daud al-Zahiri, berarti menunjukkan bahwa beliau punya dua pendapat.
Adapun yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat yang pertama, dan pendapat pertama ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama. Adapun pendapat Dhahiriyah dan yang semisal dengan beliau ini dibantah dengan khitab syariat. Khitab syariah. Khitabnya syariat ini apakah umum atau khusus untuk nabi saja, untuk sahabat saja? Kan umum. Demikian pula ketika terjadi ijma'. Taib, karena namanya khitabut taklif itu dia umum. Ketika datang perintah itu umum untuk semua yang masuk di dalamnya. Taib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yarda. Inal afiyata wassalama. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.